Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar alladzi khalaqal laila wan nahar wa khalaqan nujuma wasyamsa wal qamar wa ja'ala li hadhihi dunya rawasiya wal anhar kal jibali wal ashjar wa taral fulka alladhi tajri fil bihar dzalika taqdirul azizil ghaffar asyhadu an la ilaha illallahul alimul jabbar wa asyhadu anna muhammadan nabiyyal bar mab'utsun ila sairil bashar minallahil aliyyil akbar salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyihil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mukarrabun yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas karunia, nikmat-nikmat dan rezeki yang Allah limpahkan kepada kita masih kembali bisa menghirup udara dunia yang fana ini. Kita masih bisa kembali beraktivitas. Kita masih bisa kembali untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu untuk selalu beribadah kepadanya. Termasuk ibadah yang agung dan mulia adalah seperti yang kita laksanakan ini, yaitu tafaqquh fiddin, memperdalami ilmu agama atau thalabul ilmi syar'i. Kita berdoa mudah-mudahan salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu berusaha setia di dalam menjalankan dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan fid dunya wal akhirah. Selanjutnya, ikhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita di atas jalan yang benar. Sebagaimana tema yang diberikan pada kesempatan ini, yaitu menuntut ilmu, jalan menuju surga. Kita ambilkan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang diriwayatkan oleh pakar-pakar ahli hadis terkenal, termasuk di dalamnya Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Terdapat di dalam Arba'in Nawawiyah hadis yang ke-36, yaitu hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu
An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabil dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan muttafaqun alaih, artinya hadis ini disepakati kesahihannya terutama oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini bukan berarti hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, namun hadis ini diriwayatkan oleh pakar-pakar ahli hadis yang lainnya. Maksud Imam An-Nawawi hanya mempersingkat saja sehingga mencukupkan riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim atau muttafaqun alaih, karena ya umat sudah menerima Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Begitu juga Sahih Bukhari dan Sahih Muslim mudah untuk didapatkan. Ya, sehingga Imam An-Nawawi rahimahullah mencukupkan riwayat ya Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim atau muttafaqun alaih. Baiklah, hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia Abu Hurairah yang nama sebenarnya menurut pendapat yang paling kuat adalah Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dawsi. Karena nama sahabat yang mulia Abu Hurairah itu para ulama berbeda pendapat menjadi 30. Ya, 30 pendapat sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitabnya Tahdzibut Tahdzib atau juga Taqribut Tahdzib. Ya, dan yang kuat yang banyak adalah namanya Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dawsi. Beliau merupakan sahabat yang paling banyak hadisnya di antara sahabat-sahabat yang ada, sehingga para ulama menjulukinya ahfadus sahabah li hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang paling hafal terhadap hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam pada waktu perang Khaybar, tepatnya pada tahun ke-7 Hijriah. Beliau mulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, sampai wafat, yaitu pada tahun ke-11 Hijriah. Dari sini kita mengetahui bahwasanya sahabat Abu Hurairah menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tahun 7 Hijriah sampai 11 Hijriah. Jadi sekitar 4 tahun lebih beberapa bulan. Ya, artinya tidak lebih dari 5 tahun menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, beliau menjadi sahabat yang paling banyak
hadis-hadisnya ya dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan dari sinilah musuh-musuh Islam menyerang, menjelek-jelekkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, sebagaimana beberapa buku-buku tersebar ya, dan mengklaim bahwasannya ini tidak benar ya, karena banyak sahabat-sahabat yang lain yang lebih lama yang bermulazamah dengan Rasulullah, namun mereka sedikit hadis-hadisnya. Kemudian para ulama-ulama kita, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan kenapa sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu walaupun mulazamah dengan Rasulullah tidak lebih dari 5 tahun, artinya duduk menimba ilmu dengan Rasulullah tidak lebih dari 5 tahun, namun menjadi sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ya, para ulama sampai menyebutkan ada 5.374 hadis. Ya, 5.374 hadis yang dihafalnya, yang disebutkan ya oleh para ulama. Para ulama menyebutkan yang pertama, ini adalah syiddatu hirsihi ala talabil ilmi syar'i, yaitu ambisinya yang kuat di dalam menuntut ilmu syar'i. Jadi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu merupakan sahabat yang mempunyai ambisi besar di dalam menuntut ilmu, tekad yang bulat, semangat yang membara ya ketika menuntut ilmu, sehingga ya halangan-halangan yang dihadapinya ketika menuntut ilmu tidak menjadi masalah. Bahkan caci maki dari sang ibu yang saat itu masih dalam keadaan kafir itu tidak meruntuhkan semangatnya dia, tidak menggoyahkan tekadnya dia dalam talabul ilmi. Dia tetap bersemangat ya untuk pergi ke majelis Rasulullah SAW. Ini sebagai modal utama bagi para penuntut ilmu ya, yaitu mempunyai semangat yang kuat, ambisi yang besar dalam menuntut ilmu, tekad yang bulat, dan semangat yang berapi-api, yang membara ya untuk menuntut ilmu agama. Ya, jadi ini modal utama bagi para penuntut ilmu. Karena itu Imam Syafi'i rahimahullah juga sudah mengingatkan, akhi lan tanalal ilma illa bisittati zakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa suhbati ustadin wa tulis zaman. Jadi wahai saudaraku, lan tanalal ilma illa bisittati, kalian tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Ya, kemudian disebutkan zakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa suhbati ustadin wa tulis zaman. 6 hal. Ya, yang pertama adalah zakat, kecerdasan. Dan yang namanya kecerdasan orang itu berbeda-beda. Karena memang kecerdasan ada 2. Ada yang sifatnya alami, pembawaan sejak lahir, dia menjadi orang yang cerdas. Dan ada yang namanya zakat, kecerdasan bisa diusahakan ya, sehingga menjadi orang yang cerdas, yang tadinya ya otaknya mungkin bebel, ngapal sulit sekali, cutel ya, sekarang ngapal nanti sudah lupa begitu ya. Akan tetapi ini bisa diusahakan, sebagaimana disebutkan juga oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad jilid yang keempat. Beberapa aktivitas, beberapa makanan, beberapa minuman, beberapa buah-buahan yang bisa menguatkan hafalan kecerdasan seseorang dan juga bisa meruntuhkan ya hafalan atau kecerdasan seseorang. Ya, baiklah. Ya, jadi zakat, kecerdasan. Kemudian yang kedua adalah wahirsi, yaitu ambisi. Ya, seseorang di dalam menuntut ilmu baru akan memperoleh ilmu kalau dia berambisi.
dipaksa untuk menuntut ilmu, akhirnya buka-bukaan. Ya, duduk di majelis ilmu karena dipaksa, akhirnya ngantuk. Ya, atau mungkin guyonan, mainan dengan temannya akhirnya. Ya, kamu kok gak menuntut ilmu, kan di sini temannya menuntut ilmu. Kamu saya dipaksa ke sini, suruh bapak nyari. Jadi masalah. Ya, oleh karena itu, ya, yang penting semangat, yang penting hirs, ambisi. Karena itu diantara ada talibul ilm, ada penuntut ilmu, diantaranya adalah hirs, semangat. Ya, di dalam menuntut ilmu. Ya, ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW ketika Rasulullah mengatakan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Ya, ihris ala ma yanfa'uka, berambisilah terhadap hal-hal yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari para penuntut ilmu. Modal utama semangat dan ambisi yang kuat untuk menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, kenapa sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu termasuk orang yang banyak menghafal hadis-hadis dari Rasulullah SAW dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya, menjawab pertanyaan musuh-musuh ya yang mencela sahabat Abu Hurairah. Yang kedua adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Hurairah. Ya. Jadi didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat Abu Hurairah sedang berjalan, lalu dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah sendiri itu adalah panggilan Rasulullah kepada sahabat Abu Hurairah karena dilihatnya ya dia membawa seekor kucing kecil. Ya, hirun itu kucing. Ya, kucing kecil itu Hurairun. Karena kucingnya perempuan jadi Hurairatun. Ya, jadi ya Abahir atau ya Aba Hurairah, Pak kucing, begitu. Ya, artinya ya panggilan Rasulullah kepada sahabat Abu Hurairah sehingga terkenal yang menjadi ya Abu Hurairah, begitu. Ya, ketika Rasulullah memanggil, ya lalu Rasulullah membentangkan kain, ya lalu mengambil tangan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, kemudian saya ingin memberikan ya ilmu kepada engkau sebagaimana saya meletakkan tanganku di atas tanganmu. Lalu Rasulullah berdoa. Kemudian yang ketiga, ya adalah kasratul mulazamatihi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaknya mulazamah yang dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah kepada Nabi. Artinya banyak sekali sahabat Abu Hurairah menimba ilmu dari Nabi, baik di waktu ya bepergian maupun di waktu mukim. Ya, artinya sahabat Abu Hurairah berusaha memperbanyak bermajelis dengan Rasulullah, baik ketika mukim maupun ketika safar. Beliau berusaha itu. Ya, oleh karena itu pernah suatu saat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam keadaan junub. Ya, dalam keadaan junub yang seharusnya dia mandi besar dulu. Namun mendengar Rasulullah SAW dengan
biasanya dia thalabul ilmi terdepan, maka bertanya ketika sahabat Abu Hurairah muncul, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Kamu dari mana tadi wahai Abu Hurairah? Maka sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Inni kuntu junuban." Sesungguhnya saya tadi itu dalam keadaan junub. Wa la uhibbu an ujalisaka ala ghairi thahara. Dan saya tidak suka kalau bermajelis dengan engkau dalam keadaan tidak suci. Ya, ini ya menunjukkan bahwasanya sahabat Abu Hurairah berusaha mengikuti safar-safar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan tidak mau untuk ya meninggalkan majelis. Jangan sampai ketinggalan majelis. Ya, berbeda dengan orang-orang zaman sekarang. Ya, bermajelis itu kalau sempat saja. Ya, jadi tidak semangat. Ya, nanti ada kajian, tapi besok-besok juga ada. Ya, nanti masih akan terbuat waktu besok. Ya, itu ustaznya lain. Asal mereka yang dari luar. Ya, dan seterusnya. Ya, artinya semangatnya kurang dan juga bermajelis ilmu itu jarang. Ya, dan sering dikalahkan majelis ilmu. Kawan-kawan kan bisa, namanya menuntut ilmu kan bisa saja dari radio dan TV atau baca buku, nggak harus dulu majelis dan seterusnya. Nah inilah ya kenyataan yang banyak terjadi sehingga menuntut ilmunya bolong-bolong. Ya, artinya yang ngambang ilmunya. Ya, nggak barokah ilmunya karena memang tidak ada ambisi, tidak ada semangat. Baik, yang ketiga, yang keempat, kenapa sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu merupakan salah seorang sahabat yang banyak ya hadis-hadisnya dari Rasulullah SAW dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain adalah ridho dari orang tuanya. Seperti yang sudah kita ceritakan, ibunya sahabat Abu Hurairah didoakan oleh Rasulullah untuk masuk Islam, akhirnya masuk Islam. Sejak saat itu ibunya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu selalu mengingatkan, ya selalu mendorong sahabat Abu Hurairah, selalu menyemangati, memberikan motivasi untuk selalu menimba ilmu dari Rasulullah. Ini menunjukkan keridhaan orang tua ya terhadap anaknya dalam thalabul ilmi itu penting. Ya, jadi mendapatkan ridho dari orang tuanya ketika menuntut ilmu. Ya, itu penting sekali agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, diberi kemudahan di dalam memahami, dalam mencerna, di dalam menghafal, dalam menimba ilmu. Ini penting. Ya, kemudian yang kelima yang disebutkan, karena sahabat Abu Hurairah berusaha untuk selalu dalam keadaan bersuci ketika menuntut ilmu, dalam keadaan taharah, ya berusaha untuk berwudu dan seterusnya. Baiklah, ini sekilas tentang sahabat Abu Hurairah ya radhiyallahu anhu. Kemudian ya di antara hadis yang diriwayatkan oleh beliau adalah hadis ini. Ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunia." Siapa saja yang menghilangkan kesusahan orang mukmin ya pada waktu hidup di dunia ini, man naffasa an mu'minin, kesulitan. Siapa yang menghilangkan kesulitan atau kesusahan yang dihadapi orang mukmin ketika hidup di dunia ini, di antara kesusahan-kesusahan yang ditolong oleh kita, maka naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan menghilangkan kesusahannya di antara kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Ya, di hari kiamat manusia betul-betul susah, betul-betul sulit, betul-betul ngeri, ketakutan, panik dan seterusnya.
sampai mereka lupa temannya, mereka lupa bapak ibunya, mereka lupa saudara-saudaranya, lari tunggang langgang. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Begitu. Ya, jadi betul-betul ya susah. Oleh karena itu, ya di sini disebutkan siapa yang bisa untuk menghilangkan kesusahan, kesulitan di antara saudara yang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dia ketika di hari kiamat nanti. Wa man yassara 'ala muhsinin, siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan, mungkin mau menyekolahkan anaknya sulit karena buku-buku pelajarannya harus banyak, kemudian ditolong, dibantu oleh dia, dimudahkan oleh dia, ya, maka yassarallahu fid dunya wal akhirah, Allah ya akan memberi kemudahan kepadanya di dunia ini dan di akhirat. Ya, jadi Allah akan memberi kemudahan atas dia beberapa masalah-masalah di dunia dan juga di akhirat. Jadi bukan cuma di akhirat saja, tapi di dunia ini akan diberi kemudahan oleh Allah dalam masalah-masalah yang pelik, yang susah dihadapi. Kemudian wa man satara musliman, siapa saja yang menutupi aibnya orang muslim, menutupi cacatnya orang muslim, menutupi ya luka, cacat, aib, kejelekan dan seterusnya orang muslim ketika di dunia, maka satarahullahu fid dunya wal akhirah, Allah akan menutupi aib-aib dia di dunia dan di akhirat. Ini ya agar yang namanya orang mukmin itu aibnya ditutupi, cacatnya tidak disebarluaskan. Ya, kalau kita mengetahui ada orang mukmin, ada saudara kita yang punya aib, ya mungkin budre bodong, ya artinya panjang, ya maka nggak perlu disebarluaskan. Ya, kamu tahu kan? Ya, itu budre bodong. Masa? Ya, akhirnya orang kamu tahu. Ya, jadi seharusnya aibnya orang mukmin itu ditutupi, tidak dicerita-ceritakan, tidak disebarluaskan. Kemudian intinya adalah wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi, dan Allah selalu menolong hambanya selama hamba tersebut fi auni akhi, mau untuk menolong saudaranya. Kemudian baru wa man salaka tariqan, dan siapa saja yang menempuh suatu jalan, wa man salaka tariqan, siapa saja yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang dalam perjalanan tersebut mencari ilmu, yaltamisu fihi ilman, ya dalam rangka untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, maka sahhalallahu lahu, Allah memudahkan baginya bihi, dengan sebab menuntut ilmu tadi, tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi dengan sebab menuntut ilmu dimudahkan jalan-jalan menuju surga. Lalu Rasulullah mengatakan wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidak berkumpul suatu kaum, sekelompok manusia, fi baitin min buyutillah, di satu rumah dari rumah-rumah Allah yang ada, yang di situ yatluna kitab Allah,
dibacakan ayat-ayat Allah di dalamnya, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka berusaha mempelajarinya, berusaha mengkajinya. Inilah beda antara tadarus dengan tilawah. Yatluna kitab Allah itu membaca kitab Allah, ya. Jadi membaca kitab Allah itu yatluna kitab Allah atau yaqra'una kitab Allah. Al-qira'ah wa tilawah itu membaca. Tapi yang namanya wa yatadarasuna, tadarus, itu dari kata-kata darasa yadrusu, artinya belajar. Tadarasa yatadarasu artinya mempelajari. Ya. Karena banyak orang-orang yang bilang tadarus ternyata cuma baca Al-Qur'an kok. Tadarus dulu. Ya. Atau yuk kita tadarus Al-Qur'an dulu. Ya, ternyata cuma baca kok. Ya, darus. Ya. Atau terus. Ya, orang Jawa bilang, ya. Terus. Ya, baca Al-Qur'an maksudnya. Ya. Tapi sebenarnya yang namanya tadarus itu mempelajari kitab Allah. Ya, seperti yang kita laksanakan ini. Ya, wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidak lain akan turun kepada mereka berupa ketenteraman hati dan ketenangan jiwa. Jadi kalau orang yang mempelajari kitab Allah, orang yang belajar ilmu agama, baik tafsir hadis, tafsir ayat Al-Quran ataupun yang lainnya, maka akan turun berupa ketenteraman as-sakinah, nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah akan menyelimuti kehidupan mereka. Kasih sayang Allah akan menyelimuti kehidupan orang-orang yang bertolakul ilmi tadi. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat-malaikat Allah itu akan membentangkan sayap-sayapnya. Hafathumul malaikah, untuk melindungi mereka. Ya, jadi ini keutamaan orang-orang yang bermajelis ilmu disebutkan di sini, yaitu mendapatkan ketenteraman hati dan ketenangan jiwa, kemudian diliputi oleh rahmat atau kasih sayang Allah, kemudian dijaga dan dilindungi oleh malaikat-malaikat Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah menyebutkan mereka hamba-hambanya, ya, di hadapan para malaikat-malaikatnya. Jadi Allah membanggakan keberadaan orang-orang yang mengkaji kitab Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya fil mala'il a'la. Ya. Wa dzakarahumullahu fi man indahu. Kemudian Rasulullah mengingatkan, wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Siapa yang berlambat-lambat di dalam beramal, maka lam yusri bihi nasabuhu, nasabnya tidak bisa mengejarnya, maksudnya tidak bisa bermanfaat baginya yang namanya nasab. Walaupun dia nasabnya mulia, nasabnya dekat dengan Rasulullah, akan tapi tidak membantu yang namanya nasab keturunan tersebut. Yang penting amalannya. Maka ya ini ya satu hadis dari ya sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menjelaskan di dalamnya adalah yang kita bicarakan saat ini, yaitu yang menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Artinya akan dimudahkan oleh Allah jalan-jalan menuju surga. Apalagi kalau kita mengetahui keutamaan ilmu yang luar biasa. Ya, sampai Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan ketika menafsirkan surat Toha ayat 114, wa qur rabbi zidni ilma. Ya, dan katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilma. Ya Rabb, tambahkanlah kepadaku ilmu. Maka Imam Al-Qurtubi
Qurtubi rahimahullah ya itu mengatakan law sya'a hunaka law kana hunaka syai'un asrafu minal ilmi la amara Allah ta'ala nabiyahu ayastazida minhu kama amarahu ayastazida minal ilmi. Ya, law kana hunaka syai'un asrafu minal ilmi, kalau seandainya di sana ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu, la amara Allah ta'ala nabiyahu, maka sungguh Allah akan memerintahkan nabinya ayastazida minhu, untuk meminta tambahan. Ya, kalau di sana ada yang lebih mulia daripada ilmu, sungguh Allah akan memerintahkan nabinya meminta tambahan. Kama amarahu ayastazida minal ilmi, sebagaimana Allah telah memerintahkan ya kepada nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu. Begitu. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada yang lebih mulia daripada ilmu. Ya, maka ilmu yang dimaksud di sini yang mulia adalah ilmu agama. Ilmu agama, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11 ketika Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ya, para ulama kita menjelaskan bahwasanya diangkat derajatnya di sini umum, baik di dunia ini maupun di akhirat. Oleh karena itu sungguh mulia yang namanya ilmu, dan sungguh mulia orang-orang yang menuntut ilmu. Ya, karena sesungguhnya yang namanya menuntut ilmu merupakan ibadah yang agung dan mulia. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, yang menuntut ilmu adalah ibadah yang agung dan mulia, melaksanakan perintah Allah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Ya, wa yu'tiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'annahum yahdharun. Surat At-Taubah ayat 122. Ya, jadi Allah mensejajarkan mereka orang-orang yang menuntut ilmu dengan mereka orang-orang yang berjihad fisabilillah. Orang-orang yang pergi ke medan perang melawan musuh-musuh Allah. Ya, artinya tidak sepantasnya orang-orang mukmin semuanya pergi ke medan perang. Wa ma kana al-mu'minuna yanfiru kaffah. Tidak sepantasnya orang-orang mukmin semuanya pergi ke medan perang, semuanya pergi ke medan jihad, semuanya pergi melawan musuh-musuh Allah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun, maka hendaklah ada sekelompok dari orang-orang mukmin yang pergi untuk liyatafaqahu fid-din, memperdalami ilmu agama. Wa liyunziru qaumahum, yang kemudian mereka bisa memberi peringatan kepada kaum mereka, idza raja'u ilaihim la'annahum yahdharun, apabila setelah mereka kembali menuntut ilmu, memberi peringatan kepada kaum mereka setelah mereka kembali dari menuntut ilmu, la'annahum yahdharun, agar mereka bisa menjaga diri masing-masing. Ini menunjukkan keutamaan ilmu. Ya, disejajarkan dengan orang-orang yang berjihad fisabilillah. Walaupun di sana ada hadis ya dhaif ya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, maka fi talabil ilmi kana fisabilillah hatta yarji'a. Ya, siapa yang dia berada dalam talabul ilmi, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Namun maknanya sahih hadis ini karena didukung oleh hadis lain yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika Rasulullah mengatakan, "Man qada ila masjid hada la ya'tihi
masjid ini tidak ada lain kecuali kebaikan yang ingin dia pelajari atau yang ingin dia ajarkan, maka dia berkedudukan seperti mujahid fisabilillah. Ya, oleh karena itu Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, salah seorang ulama besar yang meninggal pada tahun 463 Hijriah, ya, pemilik kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli, mengomentari surat At-Taubah ayat 122 ini dengan mengatakan, ya, siapa yang menyangka, siapa yang berpendapat bahwasanya orang-orang yang menuntut ilmu bukan jihad fisabilillah, maka fastahibbu fi ra'yi, perlu ditinjau ulang pendapatnya. Ya, karena sesungguhnya orang-orang yang menuntut ilmu agama, ya, itu adalah orang-orang yang berjihad fisabilillah. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, dengan kita menuntut ilmu sehingga mengetahui yang namanya kebaikan, kita mengetahui mana yang disyariatkan, kita mengetahui mana yang jelek, mana yang dilarang, mana yang dimurkai oleh Allah dan mana yang diridhai oleh Allah. Dengan kita menuntut ilmu sehingga kita mengetahui hukum-hukum Islam, dengan kita menuntut ilmu maka kita bisa melaksanakan ibadah di atas keyakinan dan kemantapan. Kita bisa melaksanakan ketaatan, kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, dan melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, ya, itu adalah menyebabkan rahmat Allah kepadanya, menyebabkan kasih sayang Allah kepadanya, dan kita akan masuk surga dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya yang namanya surga itu mahal harganya, tidak bisa ditebus, tidak bisa dibeli dengan apapun dari dunia ini. Oleh karena itu kita masuk surga karena kasih sayangnya Allah kepada kita. Ya, ketika Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya kalian itu tidak akan masuk surga dengan amalan-amalan kalian, maka para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, wala ana, tidak juga saya. Sesungguhnya kita masuk surga dengan rahmat dari Allah, kasih sayangnya Allah. Bagaimana kita bisa mendapatkan kasih sayang Allah? Di antaranya adalah beramal dengan benar, yang dituntutkan oleh syariat, yaitu amal yang soleh, amal yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, itulah amal soleh. Maka dengan itu kita akan mendapatkan rahmat Allah, kasih sayangnya Allah. Kalau kita beramal seenaknya sendiri, maka Allah akan murka karena tidak sesuai dengan syariatnya, tidak sesuai dengan yang diperintahkannya. Berapapun besar amalan kita, tapi kalau tidak atau bukan merupakan amal soleh, tidak bisa untuk menembus yang namanya surga. Berapapun banyaknya amal-amal kebaikan kita, dan berapa banyak amalan-amalan kebaikan dari orang-orang non-Islam, banyak sekali. Akan tetapi sesungguhnya amalan yang diridhai oleh Allah dan menyebabkan rahmatnya Allah kepadanya adalah amal saleh, amalan yang ikhlas karena Allah dan karena sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Oleh karena itu bapak-bapak,
ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, jadikan kita menuntut ilmu, maka kita bisa beramal soleh. Kita bisa membedakan antara yang diridhai oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah, dan mana yang dimurkai oleh Allah, yang dilarang oleh Allah. Ya, itu dengan menuntut ilmu. Ya, karena itu yang namanya ilmu itu lebih didahulukan sebelum kita berkata dan berbuat, sebagaimana bab yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitabnya Sahih Bukhari, yaitu babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu dulu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Ya, maka perkataan yang bisa mengantarkan ke dalam surga, ya, begitu juga perbuatan yang bisa mengantarkan ke dalam surga, itu adalah ya perkataan dan perbuatan yang dilandasi dengan ilmu, ya, ilmu agama, yaitu sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah ataupun Rasulnya, yang sesuai dengan syariat. Setelah kita mengetahui bahwasanya dengan menuntut ilmu agama kita bisa beramal soleh, bisa berbuat kebaikan, ya, dan jalan-jalan kebaikan semakin banyak kita ketahui, ketaatan semakin banyak kita ketahui, ibadah semakin banyak kita ketahui, maka itu adalah jalan-jalan menuju surga. Ya, jadi ya penting sekali untuk kita mengetahui jalan-jalan menuju surga. Di antaranya adalah bermajelis ilmu ini. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sampai mengatakan, Inna fil dunya jannatun. Sesungguhnya di dunia ini itu ada taman. Man dakhalaha dakhala jannatal akhirah. Siapa yang memasuki taman di dunia ini, dia akan memasuki taman di akhirat nanti. Maksudnya surga di akhirat. Wa man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Dan siapa yang tidak mau untuk memasuki taman di dunia ini, surga di dunia ini, dia tidak akan mengenyam surga di akhirat. Yang dimaksud adalah majalisul ilm. Ya, itu adalah taman-taman surga. Ya, surga di dunia. Oleh karena itu, ya, kita mudah-mudahan bisa untuk masuk ke dalam surga akhirat nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwati billah, ya, setelah kita mengetahui ya bahwasanya yang namanya menuntut ilmu ini adalah jalan-jalan untuk menuju surga, ya, artinya berbagai macam ibadah kita ketahui dengan menuntut ilmu, berbagai macam sunnah kita ketahui dengan menuntut ilmu, berbagai macam ketaatan kita ketahui dengan menuntut ilmu, maka beritahukanlah kepada saudara-saudara kita. Ya, kalau kita mengetahui ini merupakan jalan menuju surga, ini sebagai ya tanda cinta kita kepada saudara kita. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya, tidak beriman dengan benar salah seorang di antara kalian sehingga dia menyukai untuk saudaranya sebagaimana dia menyukai untuk dirinya sendiri. Ketika kita mengetahui yang namanya jalan-jalan menuju surga banyak sekali dan bisa diraih dengan kita menuntut ilmu, maka beritahu kepada teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, ya, jalan-jalan menuju surga di antaranya bisa diraih dengan menuntut ilmu ini. Kita mengetahui banyak jalan untuk menuju ke surga.
kebaikan-kebaikan yang mengantarkan kita menuju surga. Ya, ini kalau kita cinta kepada tetangga kita, saudara-saudara kita, kerabat kita, maka ngaji jangan cuma sendirian saja datang, tapi diajak ya istrinya, diajak anak-anak kita, supaya anak-anak kita mengetahui ya jalan-jalan menuju surga. Istri kita juga mengetahui jalan-jalan menuju surga, apa yang seharusnya dilakukan ya untuk bisa mencapai keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kerabat kita, sanak famili kita, beritahu. Ini yang diingatkan oleh Rasulullah SAW ketika bertanya kepada salah seorang sahabat Yazid bin Asad al-Basri radhiyallahu anhu. Ya, Rasulullah mengatakan, ya Yazid, Yazid, atuhibbul jannah? Apakah kamu menyukai surga? Ya wahai Rasulullah. Ya, saya menyukai surga. Saya ingin masuk surga. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan, ahibba li akhika ma tuhibbu li nafsik. Kalau begitu, ya cintai untuk saudaramu, senangi untuk saudaramu sebagaimana kamu menyukai untuk dirimu sendiri. Kalau kamu suka masuk surga, maka buat orang lain, saudara-saudara kamu, suka untuk masuk surga. Ya, maka ya kita ya ketika mengetahui bermajelis ilmu itu merupakan kunci untuk mengetahui jalan-jalan menuju surga. Beritahu ya sanak famili kita, kerabat kita, ya teman-teman kita, ya yang kita cintai, keluarga yang kita cintai, untuk bisa bertolakul ilmi, menghadiri majelis ilmu dan seterusnya. Barakallahu li wa lakum, ya karena waktu sehingga ya kita istirahat dulu ya. Mungkin ini untuk sementara. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.